Baik, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Juniawan. Saya adalah pengajar untuk bidang hama dan penyakit tanaman di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu jenis hama pada tanaman kopi yang sangat mengganggu para petani kopi. Mengganggu karena serangannya yang sangat masif dan sangat sulit dikendalikan sejauh ini. Ya, karena serangan dari hama ini, kemudian banyak petani kita yang menggunakan pestisida kimia yang melampaui ambang batas. Akibat penggunaan pestisida yang melampaui ambang batas, maka kemudian resiko pada buah kopi kita juga menjadi tinggi. Ini yang ditakuti oleh dunia saat ini. Nah, dengan populasi yang tinggi, itu kemudian akan menyebabkan tingkat serangan yang tinggi. Ya, pupuk buah kopi atau Hypothenium sampai ini merupakan satu jenis kumbang yang badannya keras, seperti kumbang-kumbang yang lain. BBKO atau penggerek buah kopi ini kalau secara fisik kita tekan itu sangat keras, sangat keras. Badannya juga bergerigi, tapi sesungguhnya fisiknya sangat kecil, kecil tetapi sangat tangguh gitu ya. Nah, PBKO ini atau penggerek buah kopi ini akan masuk menyerang buah kopi yang sudah mulai mengeras, ya, yang sudah mulai mengeras. Warnanya memang masih hijau dengan rentang waktu sekitar 8 minggu setelah berbunga. Jadi dari berbunga sekitar 8 minggu berikutnya, kemudian buahnya sudah terbentuk dan sudah terbentuk pengerasan pada bijinya, maka sejak saat itu hama ini sudah mulai menyerang. Ya, dan selanjutnya setelah masuk ke dalam buah kopi, dia akan bertelur, kemudian dia akan menggerek, akan memakan biji buah kopi itu. Kumbang ini juga sejatinya lebih menyukai buah yang sudah tua. Jadi kalau misalnya kebun yang sudah belum pernah terserang, kemudian buahnya masih bagus, ada penetrasi atau serangan dari penggerek buah ini, maka dia akan lebih memilih buah yang sudah tua daripada buah yang masih muda. Nah, kumbang ini ya terbang pada pagi hingga sore hari. Ya, karena biasanya suasana kebun itu kan tidak panas seperti di tempat terbuka, sehingga dia bisa terbang sepanjang hari. Ya. Karena terbang sepanjang hari, maka otomatis mobilitasnya menjadi sangat tinggi. Mobilitas yang sangat tinggi ini akan berpengaruh pada luas sebaran serangan hama ini. Nah, ini kira-kira ini adalah buah yang sudah mengeras, yang tadi saya katakan sekitar 8 minggu setelah pembungaan. Ya. Jadi warnanya masih hijau, tetapi biji di dalamnya sudah mengeras. Ya, ini kelihatan. Ya, kalau ini ada titik hitam, ya, titik hitam itu pertanda bahwa kumbang itu sudah masuk. Ya, jadi hitam itu terjadi karena kematian sel yang digerek. Ya. Ini sel yang digerek oleh kumbang, selnya mati, kemudian warnanya berubah menjadi coklat muda, coklat tua, lalu kemudian menjadi hitam. Nah, ini kalau kita yang cermat, kita sudah bisa tahu, oh ya, ini sudah ada serangan penggerek buah kopi. Ya, dari jauh kelihatan sepertinya yang sudah merah kan kelihatan ya. Jadi antara titik yang hitam dengan warna buah kopi yang merah ya bisa dibedakan ya. Tetapi serangannya ingat pada bekas tangkai bunganya. Ya inilah di sini ya serangannya. Tidak pernah terjadi di tempat lain apa di tengahnya gitu tidak. Tetapi selalu di ujung ya ujung buah. Nah, kalau sudah masuk maka dia akan bertelur dan kemudian telurnya akan menetas di dalam kacang bijinya itu yang keras. Dan nanti kemudian setelah itu lalu dia akan
apa namanya, menetas, kemudian menjadi larva, dari larva menjadi kumbang seperti ini. Ya, ini kumbangnya kecil sekali. Ya, itu sekitar berapa ya? Kurang dari setengah sentimeter, kecil sekali. Nah, satu ekor kumbang dari kumbang biji kopi ini bertelur antara 30 sampai 50 butir saja. Ya, sedikit sekali. Kemudian begitu menetas, dia akan langsung menggeret biji kopi yang ada di dalamnya. Kemudian dia juga akan berkepompong di situ. Jadi kalau umumnya kumbang yang lain bertelur, kemudian menetas, jadi larva. Larva itu kemudian biasanya akan mencatatkan diri ke tanah. Tapi ini tidak menemukan, ya, seperti slide yang sebelumnya, itu di dalam biji kopi itu ada larvanya di situ, dan kemudian dia akan menjadi kepompong di situ. Nah, kemudian dia juga kawin di situ, ya. Jadi dia juga kawin di situ. Jadi semua aktivitasnya itu terjadi di dalam biji kopi itu. Jadi mulai telurnya, kemudian telurnya menetas menjadi larva, larva menjadi kepompong, kepompong menjadi kumbang, kumbang, lalu setelah mereka dewasa, mereka kemudian kawin juga di situ. Ya. Nah, setelah mereka kawin, mereka kemudian bisa keluar masuk di lubang itu untuk terbang ke tempat yang lain. Jadi sama seperti makhluk hidup yang lain, ketika populasinya sudah meningkat, maka otomatis dia akan mencari tempat baru yang belum ada binatang yang lain. Jadi dia akan menyerang kopi-kopi baru, kopi-kopi lain yang ada di sekitarnya. Nah, rentang waktunya, ya, saudara-saudara sekalian, untuk telur setelah menetas kemudian menjadi prepupa itu sekitar 5 sampai 9 hari, atau rata-rata 7,5 hari lah, ya. Kemudian lamanya masa itu sekitar 2 sampai 5 hari. Kemudian menjadi pupa, ya, menjadi kepompong itu sekitar 6 sampai 10 hari. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa imago betina umurnya itu 160 hari. Ya, bisa dibayangkan 160 hari. Berarti kalau 150 hari saja itu berarti 5 bulan, ya. Jadi 5 bulan lebih, ya. Bayangkan, bisa dibayangkan kalau 5 bulan lebih umurnya, kemudian dia bisa bertelur tadi sebanyak 30 sampai 50 butir, itu sangat berbahaya, ya. Karena itu maka keberadaan kumbang kopi ini harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai setelah terjadi serangan kemudian kita lalai dalam pengendaliannya. Ya, jadi harus kita waspadai. Kemudian kumbang yang jantan itu umurnya lebih pendek daripada yang betina. Ya, padahal sebetulnya yang berbahaya itu adalah yang betina, ya. Kalau yang jantan hanya 103, kalau yang betina sampai 160 hari. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk melihat gejala serangan, kita lihat, ya, tadi sudah pada pengantar saya sampaikan, ini adalah gejala di mana ada lubang di bagian ujung dari buah kopi. Ya, sepintas kalau para petani kopi atau orang yang sering melihat buah kopi ini sudah bisa ketahuan. Ya, meskipun buahnya lebat, ya, buahnya lebat itu bisa kita lihat. Nah, kemudian kalau dia sudah terserang, perhatikan, ya, perhatikan, dia akan menua dengan warna yang tidak seragam. Coba lihat, sebagian merah, tapi yang lain masih hijau. Ya, ini pertanda dia ada serangan. Tapi kalau dia tidak terserang masih hijau, ya, ini. Jadi bisa disebut sebagai masa sebelum waktunya. Gampang untuk mengidentifikasi. Ya, coba ini lihat, atau yang seperti ini, ya, ini yang terserang itu cepat rusak, ya, ya. Sementara yang tidak terserang masih utuh bagus. Ya, jadi bisa kita lihat secara kasat mata. Ya, oh, berarti ini ada serangan menggeret buah kopi. Oh, ini berarti tidak terserang, gitu, ya. Jadi gampang sekali kita lihat. Dan jika sudah terserang seperti ini, maka jangan tunggu
jangan tunggu waktu lagi, harus segera dilakukan panen massal, ya. Jadi dirompes supaya tadi karena dia bertelur kemudian menetas di situ menjadi larva ulat, setelah menjadi ulat kemudian berkelompok, semua terjadi di situ. Maka ketika kita mengambil paksa memanen buah-buah yang terserang ini, maka kita mendapatkan banyak sekali larva maupun kumbang di dalam buah ini, sehingga artinya kita sudah memutus siklus hidup dari kumbang kopi, ya, kumbang penggere buah kopi. Nah, kalau kita bedah dalamnya, ya, kalau kita buka dalamnya, maka kira-kira seperti ini rupanya, Bapak dan Bapak sekalian, ya. Ini rupa bijinya jadi dalam, ya, jadi mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi itu adalah sebagai akibat adanya kerusakan sel. Sel yang rusak itu terjadi karena adanya penggerekan. Ya, jadi kumbang itu menggerek bijinya, lalu karena bijinya digerek maka terjadi kematian sel, ya, terputus dengan jaringan makanannya, kemudian terjadi kerusakan. Nah, kerusakan ini yang kemudian lama-kelamaan menjadi hitam dan kemudian hancur, ya, lebur seperti ini, ya. Nah, ini jadinya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari produksi kopi kita, ya, dan bisa kita jual ini, ya. Dan kalau misalnya bisa kita jual seperti ini, warnanya sudah jelek, hitam, ya, ini afkiran, ini tidak disukai oleh para pengopi karena aroma dan rasanya juga sudah tidak lagi murni rasa kopi. Ini, ya, jadi para petani kopi dimanapun saudara berada, hama ini sangat mengganggu dan sangat perlu diwaspadai agar kualitas kopi dari produk Anda sekalian bisa disukai atau masuk ke dalam pasar kopi internasional. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa tindakan pengendalian yang dapat kita lakukan adalah melakukan kegiatan sanitasi atau pembersihan kebun kita, ya, dari tanaman yang terserang maupun potensi-potensi buah yang mungkin akan terserang, ya. Jadi dilakukan dengan memetik tadi buah-buah yang dipetik semua, ya, kemudian dikumpulkan dalam suatu tempat, ya. Semua yang terserang itu jangan dicampur dengan yang sehat. Kalau maaf, kalau misalnya kita campur antara yang sehat dengan yang terserang, itu memang secara kuantitatif kita mendapatkan buah yang banyak. Tetapi buah yang terserang ini nanti oleh para pembeli justru akan menurunkan harga kopi itu. Ya, jadi kita harus menjaga supaya kopi kita mempunyai kualitas yang bagus sehingga nanti laku untuk dijual. Ya. Baik. Ya, beberapa cara yang berikutnya setelah sanitasi tadi, ya, adalah dengan melakukan pengendalian hayati. Sebenarnya kumbang kopi itu mempunyai musuh, ya, di alam itu mempunyai lawan, ya. Ada lawannya dalam bentuk tawon ini Cephalonomia splendoris ini adalah seperti tawon yang nanti akan meletakkan telurnya di luar tubuhnya kumbang ini, larvanya, ya. Jadi setelah namanya ektoparasit. Jadi kalau misalnya ini telur, ya, itu nanti dia akan meletakkan eh, telur parasitnya di sini, kemudian setelah menetas dia akan penetrasi ke dalam telur sehingga telur ini tidak jadi menetas, yaitu yang disebut dengan Cephalonomia stephanophysis. Tapi ada satu jamur yang relatif sakti tapi mudah dan murah untuk kita dapatkan. Ini yang sering saya sampaikan pada beberapa kesempatan, yaitu namanya jamur Beveria bassiana, ya. Jamur Beveria bassiana ini bisa dibiakkan di lab, ya, dengan lab yang sangat sederhana menggunakan galon bekas air mineral, ya, bisa 1 atau 2 ditambah dengan satu botol bekas, misalnya, maaf ya, seperti seperti botol ini, ya, botol air mineral kita gunakan ini, kemudian tambah kain O3 dan kemudian lilin parafin ditambah dengan selang air
ya selang yang putih kecil. Itu bisa kita buat dalam tempo 14 hari, kita bisa menghasilkan 1 galon, ya 1 galon Beveria bassiana. Ini sangat praktis karena apa? Karena dia bisa membunuh bukan cuma kutu penggerek buah ini, tetapi bisa juga hama-hama yang lain. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa slide tentang itu. Nah ini ya, ini bukti bahwa kalau di ujung buah tadi yang ada lubang serangannya yang tadinya berlubang sekarang ada warna putih di situ, itu berarti sudah ada jamur Beverianya di situ. Ya, artinya juga bahwa kumbang yang ada di dalam tadi itu sudah terserang oleh jamur, sudah mati dia di dalam itu, ya sehingga dia tidak akan berkembang. Ya, ini tindik caranya. Dan ini para petani sekalian, para petani kopi sekalian, jika kita sudah menyemprot di tanaman kopi, ya di seluruh semprot semua, sehingga nanti ketika dia bersentuhan dengan kumbang, maka kumbang itu akan terserang. Ya, jamur akan penetrasi ke tubuh kumbang, kemudian dia akan berkembang di dalam tubuh kumbang. Sehingga kalau muncul di luar seperti ini, itu artinya kumbang yang di dalam itu sudah mati semua. Ya, sudah mati semua diserang oleh jamur ini. Ya, nah, ini saya akan menyampaikan beberapa foto yang merupakan bukti dari kehebatan dari Bavarian. Nah ini kita lihat, dia bisa membunuh tawon, bisa juga membunuh semut. Ini warna putih ini adalah jamur Bavaria itu, ya ini warna putih. Kemudian itu pada jenis Hymenoptera atau tawon. Pada jenis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu misalnya pada penggerek batang kopi, penggerek ranting kopi, ya itu juga bisa mati oleh jamur Bevera bassiana. Ini warna putih ini semua adalah adalah jamur yang sudah melakukan penetrasi dalam tubuh inangnya, kemudian tumbuh di situ. Ya. Yang berikutnya selain Lepidoptera, ada juga pada Homoptera, ya pada kutu-kutuan. Kita ketahui bahwa kopi juga diserang oleh kutu dongpolan misalnya, atau misalnya juga kutu perisai. Ya, ini semua bisa mati. Perhatikan, ya, mati oleh kutu, oleh Beveriana bassiana. Ya, nah pada jenis kepik juga mati. Ya, jenis kepik yang kalau misalnya ada jenis kepik yang menyerang kopi, dia juga bisa mati. Selain itu juga pada belalang. Ya, kalau ada belalang hijau yang memakan daun juga bisa mati oleh Beveria. Ya, jadi nah ini kalau di Petrides seperti ini, bukan cuma belalang, tapi jangkrik juga mati. Ya, jangkrik mati. Berikutnya adalah kalau misalnya ada cecopet, ya, atau hama yang lain di kopi, ini juga mati lah, ya. Nah ini jenis kumbang, ya. Kumbang, kalau ada kumbang di perakaran kopi yang menyerang daerah perakaran berupa larva uret di dalam tanah yang memakan akar kopi, ini juga bisa mati. Ya, ini, ya seperti ini. Nah ini dia ya, uret di dalam tanah yang makan akar kopi, ini mati juga. Ya. Nah ini merupakan bukti bahwa hama penggerek buah, hama penggerek batang, penggerek berbagai jenis kutu-kutuan yang menyerang kopi, itu bisa kita kendalikan dengan satu jenis musuh alami. Demikian yang warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian. Hari ini kita membahas tentang bagaimana budidaya tanaman kopi yang baik. Dalam budidaya tanaman kopi yang baik, ternyata banyak ditemui kendala-kendala, terutama yaitu tentang produksi yang masih rendah. Produksi kopi yang rendah
terutama adalah di produktivitas, yaitu karena apa? Karena itu adalah diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan produksi daripada tanaman kopi kita itu adalah rendah. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan produksi tanaman kopi rendah? Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan produksi tanaman kopi kita rendah diantaranya adalah bahwa di dalam proses penggunaan bahan tanam, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pembuatan rorak, dan pemangkasan. Nah, ini adalah faktor-faktor penting di dalam proses kegiatan budidaya tanaman kopi, baik itu tanaman kopi robusta. Nah, di dalam proses penggunaan bahan tanam ini, saudara-saudara sekalian, yaitu kita harus memilih dengan bibit atau benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan di penanaman kita. Nah, ini dihubungkan dengan ketinggian tempat. Ya, kemudian kalau dia ditanam di atas 1000 meter di atas permukaan laut, itu memang untuk kopi robusta itu sebenarnya kurang bagus. Nah, kan lebih bagus itu antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas 1000 meter di atas permukaan laut itu akan lebih bagus kalau ditanam kopi Arabica. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pemilihan bahan tanam ini adalah apabila di daerah-daerah yang terserang oleh nematoda, maka kita harus juga menggunakan batang bawah dengan Robusta BP 308. Nah, ini Robusta ini BP 308 ini sangat tahan terhadap nematoda, jadi cocok digunakan sebagai bahan tanah di bahan tanam atau batang bawah daripada tanaman kopi. Kemudian dia harus mempunyai perakaran yang lurus, sehat, dan tidak terserang oleh hama penyakit. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah rata-rata adalah di persiapan lahan. Penanaman pohon penaung sementara itu sangat penting. Jadi ini di penanaman pohon sementara itu akan lebih bagus kalau ditanam 1 tahun sebelum kita melakukan penanaman. Jadi 1 tahun sebelumnya harus kita tanam, kita persiapkan sehingga pada waktu kita nanam nanti itu sudah siap. Kemudian pengaturan jarak tanam yaitu diajir. Nah, ini kira-kira pengaturannya berapa kan gitu, ini jarak. Pengaturan jarak tanam kalau kita lihat populasi tanaman yang ada yaitu 1.600 pohon per hektarnya. Jadi bisa menggunakan jarak tanam 2,5 kali 2,5 atau 2,75 kali 2,75. Kemudian juga di dalam persiapan lahan ini kita juga membuat lubang tanam. Nah, ini lubang tanam itu harusnya sudah dipersiapkan, yaitu dipersiapkan 6 bulan sebelum kita tanam. Ya, paling tidak 3-6 bulan. Dan tapi yang terjadi di lapangan kadang-kadang 1 minggu buat lubang, kemudian selanjutnya langsung dilakukan penambahan pupuk, kemudian baru penanaman. Ini tidak sesuai dengan SOP di dalam proses penanaman. Kemudian ini yang keempat yaitu memang kalau perlu yaitu menanam tanaman pematah angin. Nah, ini kalau daerah-daerah yang banyak mempunyai angin yang cukup besar. Selain bahan tanam, kemudian tadi adalah persiapan lahan. Di dalam proses penanaman ini, di dalam budidaya kopi juga kita jangan lupa menanam tanaman pohon penaung. Nah, ini mengapa kita memerlukan tanaman penaung? Bahwa ternyata tanaman kopi itu juga memerlukan penaung
di mana dengan adanya penaung itu akan juga memperbaiki proses fotosintesa dari tanaman. Karena apa? Karena tanaman kopi tidak langsung kena sinar matahari, tapi masih ada bayang-bayangnya kan gitu kan. Nah, ini pohon penaung ini ditanam kan sebelumnya harus tanaman kopi sebelum ditanam 1 tahun sebelumnya. Kemudian apabila lahan miring itu harus dibuat menjadi sabuk gunung dengan jarak antara 3-4 meter. Dan bila datar menggunakan jarak tanam 3-4 meter pohon penaungnya. Apa saja persyaratan sebagai pohon penaung? Yang pertama itu pohon penaung harus mempunyai perakaran yang kuat. Kemudian memiliki percabangan yang mudah diatur, ukuran daun relatif kecil dan tidak mudah rontok. Kemudian termasuk leguminosa dan berumur panjang, karena ini leguminosa adalah menghasilkan nitrogen dan berumur panjang. Kemudian yang kelima, harus menghasilkan bahan organik yang cukup banyak dan tidak menjadi inang hama penyakit. Nah, contoh pohon penaung ini yang paling baik itu adalah lamtoro atau Leucaena glauca, dadap, kemudian juga gliricidae. Nah, ini adalah pohon penaung. Kemudian jarak tanam di dalam pengaturan jarak tanam, yaitu jarak tanam yang cocok yaitu untuk kopi itu dengan populasi 1.600 pohon per hektar, yaitu 2,5 meter kali 2,5 meter atau 2,75 meter kali 2,75 meter. Jadi kepada lahan yang miring itu di dalam teras yaitu 2,5 meter atau 2,75 meter tergantung lebar terasnya. Dan pada tanah miring cara mengukur jarak tanam menurut garis konturnya. Nah, ini selanjutnya adalah tentang pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam ini saudara-saudara sekalian dibuat paling lambat dibuat 6 bulan sebelum penanaman. Dengan ukuran yaitu 60 kali 60 kali 60, panjang 60, lebar 60 dan dalamnya 60. Kemudian jika tanahnya termasuk tanah yang berat, maka lubang tanam dibuat lebih dalam dan lebih lebar. Dengan harapan perakaran nanti mudah menembus daripada akar itu. Jika tanahnya termasuk ringan, bisa lebih dipersempit. Nah, kemudian beberapa bulan sebelum tanam, lubang diisi dengan pupuk kandang dan kompos. Kemudian penutup lubang tanam dilakukan 1 bulan sebelum tanam. Jadi lubang itu ditutup dengan tanah lagi, itu ada 1 bulan sebelum tanam. Kemudian penanaman di lapangan ini juga menjadi kendala karena kadang-kadang di dalam penanaman ini, penanaman yang baik itu dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Jadi jangan tengah hari, karena apa? Jika akan mengalami proses dehidrasi itu kan. Tapi memang yang paling bagus itu sore hari, karena kalau sore hari itu habis ditanam, itu langsung dingin, kemudian kena embun, kemudian maka akan tanaman tidak mengalami dehidrasi. Nah, caranya gimana? Yaitu pada lubang tanam itu dibuat lubang kecil sebagai tempat penanaman, kemudian polybag dibelah, kemudian digunting atau membelah dengan pisau, kemudian masukkan bibit yang lepas dari polybag tadi ke dalam lubang tanam, kemudian baru dipadatkan dan siram dengan air. Nah, ini di dalam proses budidaya kadang-kadang banyak orang mengatakan, oh tanaman kita itu perlu tanaman yang organik. Kalau udah organik katanya tidak dipupuk kan gitu kan. Nah, ternyata ya organik itu juga memerlukan pupuk. Baik itu bentuk pupuk organik maupun pupuk anorganik. Tapi bisa aja saudara-saudarakan menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Nah, apa sih manfaat pupuk pemupukan ini? Yaitu yang pertama adalah memperbaiki kondisi dan daya tahan tanaman. Jadi dengan ditambah pupuk, maka daya tahan tanaman akan menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan produktivitas dan mutu hasil. Jadi hasilnya juga akan lebih bagus. Karena apa? Nanti dia akan mempunyai produk yang besar-besar, bijinya kemudian juga lebih berisi. Kemudian dengan adanya pemupukan, maka stabilitas hasil itu akan
sangat baik. Dalam budidaya tanaman kopi, yang tidak kalah penting itu adalah pemangkasan. Ini kadang-kadang pemangkasan kadang-kadang diabaikan, padahal ini menjadi pangkal keberhasilan dalam proses budidaya. Karena dianggapnya kadang-kadang petani itu sayang karena melihat begitu banyaknya cabang. Padahal di dalam budidaya ini kita tidak memerlukan cabang yang banyak. Nah, cabang tidak harus banyak, tetapi mempunyai hasil yang cukup baik. Nah, ini pemangkasan itu dimulai dari pangkas bentuk, bisa batang tunggal atau batang ganda kan. Nah, ini tujuannya apa pangkas bentuk? Yaitu membentuk kerangka supaya tanaman itu menjadi kokoh, kemudian bisa pengaturan di mana cabang-cabangnya yang ada. Sehingga pemangkasan bentuk ini itu adalah menjadi pondasi daripada kegiatan budidaya kopi diteruskan di dalam pemeliharaan. Kemudian pangkas yang kedua adalah pangkas lepas panen, yaitu pemangkasan pemeliharaan. Ini biasanya dilakukan setelah tanaman kopi kita panen, kemudian dilakukan pemangkasan ini. Apa saja cabang-cabang yang dibuang? Yaitu yang pertama adalah cabang yang buahnya berbuah lebih dari 3 kali, kemudian buah yang sudah 2 kali atau 3 kali, kemudian cabang cacing, cabang balik, cabang yang sakit itu harus kita buang. Kemudian yang ketiga itu pangkas rejuvenasi. Nah, ini adalah pemangkasan untuk tanaman-tanaman yang tua. Jadi tanaman-tanaman yang tua, kopi-kopi yang tua, kemudian dilakukan rejuvenasi. Rejuvenasi ini bisa mengganti tanaman selangsung sekaligus atau meremajakan kembali dengan cara melakukan penebangan sebagian atau separuh, kemudian nanti ditumbuhkan wiwilan kembali. Apa sih tujuan dari pemangkasan? Yaitu membentuk habitus tanaman sehat, mengatur tinggi tanaman sehingga mudah perawatannya. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu apabila tanaman terlalu tinggi, itu akan menyebabkan kesulitan dalam proses pemanenan. Sehingga tingginya harus diatur sesuai dengan ketinggian daripada petani yang ada. Kemudian pada tanaman robusta membentuk cabang-cabang produksi yang baru secara rutin dalam jumlah optimal. Yaitu untuk juga membentuk cabang-cabang produksi yang baru. Dengan adanya pemangkasan itu maka akan ada cabang-cabang yang baru. Kemudian memudahkan masuknya cahaya dan memperlancar aerasi dalam tajuk. Nah, ini pemangkasan juga akan menyebabkan sinar matahari mudah masuk. Dengan adanya sinar matahari masuk, maka menyebabkan kelembapan di dalam kebun itu menjadi tidak terlalu tinggi. Nah, dengan kelembapan yang cukup, maka pertumbuhan daripada hama dan penyakit juga akan berkurang. Kemudian memudahkan pengendalian hama dan penyakit. Nah, itu tadi karena sinar matahari masuk, hama dan penyakit itu tidak suka, terutama jamur. Kemudian mengurangi terjadinya fluktuasi produksi yang tajam serta dampak perubahan. Nah, ini kadang-kadang di tingkat petani, produksi itu tidak stabil. Hari ini produksinya tinggi, besok produksinya rendah. Nah, karena apa? Karena petani tidak menyiapkan cabang-cabang yang akan dipelihara untuk kegiatan panen yang selanjutnya. Jadi setelah panen ya sudah, itu dibiarkan saja sehingga apa? Banyak sekali cabang-cabang yang tidak berguna, cabang-cabang yang menghabiskan makanan itu dibiarkan saja. Nah, kemudian juga tidak kalah penting di dalam proses budidaya itu adalah pembuatan rora dengan tujuan apa? Yaitu untuk aerasi tanah. Dengan adanya rora, maka ketersediaan air di dalam tanah itu akan bagus untuk memperbaiki konservasi lahan, mengurangi
run up air, kemudian juga sebagai tempat meletakkan bahan organik. Ini adalah di dalam rorak. Ini sangat penting di dalam proses budidaya. Kemudian juga di dalam proses ini yang tidak kalah penting juga adalah pemangkasan naungan. Jadi naungan ini memang diperlukan, tetapi juga perlu diatur. Karena kalau naungan di dalam kebun itu terlalu padat, itu juga akan menyebabkan terjadinya serangan penyakit hama karena apa, terlalu lembab. Nah, itu perlu dipangkas, yaitu di awal musim hujan dengan mengurangi 50% daripada tanaman penaung itu dengan cara memotong di atasnya. Nah, atau dilakukan rempesan awal pada kemarau. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.